beredar terkait Bang Firdaus ya, komentar tentang Bang Hermanto sendiri nih, mungkin udah dengar seperti apa? Iya, ya memang banyak orang yang mengirimkan video saya, banyak juga yang DM saya mengirimkan videonya itu juga, sama di grup-grup juga banyak. Yang pertama saya begini ya, dia mengatakan bahwa saya ini baru belajar jadi pengacara atau nggak ngerti, memalukan gitu kan. Saya sebenarnya males mau ngomentari orang yang tidak beretika ya. Tapi ya karena memang banyak orang bertanya dan harus saya jawab. Yang pertama gini, kalau dia nggak paham ya bahwa ketika seseorang itu tidak membawa berita acara sumpah, maka akan diberikan kesempatan minggu depan. Bukan tidak mengerti. Nah, kalau dia mengatakan memalukan, justru yang memalukan itu yang naik meja, yang seperti orang hutan, ya. Orang-orang seperti itu pantasnya kalau mau sidang di hutan. Nah, jadi saya kadang kesulitan ya untuk melakukan respon terhadap ucapan-ucapan orang kalau seandainya orang ini menurut saya tidak cukup mampu dia mencari argumen hukum, pendapat-pendapat hukum yang kira-kira bermanfaat. Ya, jadi kalau menurut saya gini aja ya, terkait dengan apa yang dia sampaikan, kan ada kalimat tuh ketika dia mengatakan logo, saya tidak tahu kok tiba-tiba sudah di meja. Saya ini kan bela diri gitu dia. Saya ini taekwondo. Saya ini boxer. Nah, kan dia ngomong gitu kan. Ya saya jadi ingat, saya ini juga aktor laga. Ya, saya ini aktor laga, sering dari pohon loncat, terus adegan-adegan laga gitu kan. Sekarang ini aja, kalau memang umpamanya dia berani ya, dia memang gentleman, nyalinya cukup besar, ya kita gini aja, kita sepakati, kita atur, ya naik ring aja, naik ring, ya dia kan katanya boxer tuh kan, nah, dia bilang boxer, taekwondo, nah kita naik ring, kita muatai, nah biar nanti ketahuan tuh dia bela diri benar atau enggak, dia benar-benar taekwondo atau enggak. Nah, kemarin waktu acara di acara di aksi damai di DPR RI itu dia mengatakan begini, waktu saya orasi, saya nggak mau orasi, kata dia. Kenapa? Karena gigi saya ada yang ompong, kata dia, pakai gigi palsu. Siapa tahu kalau seandainya dia setuju, bisa kita atur secara legal, ya ringnya bisa dibuka. Siapa tahu saya juga bisa tambahkan giginya yang sudah tinggal sedikit itu. Siapa tahu saya bisa misalnya ya 1 gigi atau 2 gigi gitu kan. Karena sudah lama juga saya nggak 1 jurus 2 jurus juga gitu. Jadi saya ingat gini, waktu acara di salah satu televisi ya, itu ada narasumber, begitu dia hadir dalam menjadi narasumber, besoknya dia bikin status tuh. Dia bilang gini, untuk organisasi advokat, cobalah ke depannya kalau perlu calon-calon advokat ini dites kejiwaannya. Karena apa? Saya juga akhirnya mengamini ya. Saya juga akan nanti sarankan, ini kebetulan ada acara organisasi advokat nih. Saya akan menyarankan bagi organisasi advokat untuk ketika menerima calon advokat ini harus dites kejiwaannya. Kenapa? Kalau kita lihat dari ciri-cirinya ya, ini dari cara ngomongnya sudah ngawur kan, ya kan ngomongnya ngawur nih, ngomong ini, ngomong itu kan, dari cara dandanannya pun udah ngawur ya, pakai bintang, mungkin bintang 7 kan, pakai pakaiannya lain, ucapannya lain, tindakannya lain. Naik ada advokat naik ke meja. Nah, menurut saya gini, jangan-jangan gejala-gejala ini adalah tanda-tanda ini, jangan-jangan bisa jadi kan dugaan kuat saya, jangan-jangan orang ini istilahnya itu bukan subjek hukum yang sempurna. Jadi orang itu bisa dihukum kalau dia adalah subjek hukum yang sempurna. Nah, kalau seandainya orang ini nggak waras, itu kan nggak bisa dipidana, tidak bisa dimintai pertanggungjawaban ucapan dan tindakannya. Nah, kalau menurut saya banyak sekarang ini ya oknum advokat
yang menurut saya sudah ada gejala-gejala gangguan jiwa. Nah, jadi saran saya organisasi advokat tolong selektif untuk merekrut advokat agar apa? Agar advokat bisa menjaga kehormatan, bisa menjaga harkat dan martabat profesi. Gitu. Bang, tapi abang sendiri mungkin hubungannya dengan Bang Firdaus sebelumnya seperti apa sih bang? Apa mungkin komentar itu didasari ada sesuatu yang sebelumnya kah, atau memang abang menanggapinya tuh kayak ya udah asal komentar aja dia gitu? Iya justru itu makanya kan saya bilang kalau advokat yang benar-benar advokat, ketika dia ditanya tentang suatu peristiwa, maka dia akan mengeluarkan pendapat-pendapat hukum yang pertama mencerdaskan atau mengkritik yang membangun. Nah ini kan enggak, saya melihat beberapa komentar-komentar dia ketika ditanya itu asal, makanya ada komentar tuh ngedabrus katanya. Jadi kalau seandainya dia benar-benar advokat ya yang benar-benar punya moral dan etika, tentu pendapat-pendapat hukumnya, pernyataan-pernyataannya tentu saya pastikan itu adalah pendapat hukum yang membawa membawa kebaikan. Ini kan kalau seandainya asal ngomong aja kan segala macam dibawa lah. Coba aja lihat tuh dari ininya kan, dari barang-barang dipakai sama dia kan. Itu kan menurut saya seperti orang yang ini orang waras atau enggak ya kan, pakai ada bintangnya banyak banget gitu kan. Nah, terus juga cara ngomongnya, kelakuannya kan, ucapan, tindakan kan, ini menurut saya, wah jangan-jangan dugaan saya kuat, jangan-jangan ada kelainan jiwa nih orang kan. Kenapa? Itu ada junior saya mengirimkan, bang ini padahal kita satu tim ya, dia ngomong satu tim itu kan, padahal menurut saya dia kan sudah dicoret gitu kan, sudah bukan lagi sebagai penasihat hukumnya Bang Rasman, berarti artinya dia orang luar lah gitu. Tapi ya memang gitulah, saya melihat memang kelihatannya memang ada sedikit gangguan sama sopir. Bang, terus sekali lagi, tapi sebagai advokat juga mungkin merasa seperti ini nggak bang, kayak ini menjadi buruk di situ? Iya justru itu makanya saya menyatakan siap menjadi pengacaranya Bang Rasman dengan tujuan saya ketika saya masuk sebagai salah satu tim, saya pastikan saya akan menyampaikan sesuai dengan pengalaman saya kepada teman-teman saya. Mungkin di sana juga banyak, ada junior saya banyak juga, senior saya juga banyak juga. Tapi berdasarkan pengalaman saya ini pengacara keras juga loh. Saya ini orangnya kalau turun ke lapangan juga keras juga. Tetapi saya tidak seperti itu juga, seperti orang hutan gitu loh, loncat sana loncat sini, enggak juga. Nah artinya saya bismillah begitu jadi pengacara Bang Rasman, saya pastikan ketika saya masuk ke menjadi tim penasihatnya Bang Rasman, saya pastikan saya akan membawa membawa warna yang baru lah. Alhamdulillah kemarin Bang Rasman coba lihat tutur katanya baik ya, memang dia saya lihat ada perubahan memang, bukan karena saya tapi memang tim penasihat hukumnya Bang Rasman cukup bermoral dan beretika. Bang Rasman juga sekarang sudah luar biasa bijak ya, bahkan kemarin ketika saya juga mau berargumen sedikit agak keras, Bang Rasman dengan bijak menyampaikan kepada saya untuk bisa mengalah. Artinya semua saya lihat sudah berjalan dengan baik, dengan tertib, beretika, bermartabat. Nah, ini kenapa? Karena orang yang tidak beretika, tidak bermoral, ya seperti gayanya seperti orang jalanan, ya sudah tidak ada lagi di ini.